Oke, boleh jumpa lagi dengan saya Belum Motovlog. Yuk lo, boys lur. Dalam konten kali ini saya akan membahas ya mengenai permesinan yang terpasang pada motor Astrea Grand saya ini ya. Ternyata banyak banget yang minat saya tuh bikin konten mengenai permesinan ini. Nah, jadi konten kali ini tuh semacam saya mereview ulang di bagian mesin saja seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut untuk mereview mesin si Astrea Grand saya ini, nah sebelum saya lanjut, di sini perlu saya tekankan dulu bahwa mesin Astrea Grand saya ini tuh bukan mesin balap ya, jadi bukan mesin C-series balap atau bledosan. Jadi mesin saya ini tuh saya punya tuh standar Tamasya ya, karena ini cc-nya cuma 101 cc seperti itu. Dan mungkin konten ini kurang cocok buat kalian yang sedang cari referensi buat mesin balap atau mesin bledosan untuk motor Astrea Grand seperti itu. Tapi nek cari yang ala-ala dana pelajar, yang penting harian Tamasya touring enak, mungkin ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang sedang cari spek-spek mesin seperti itu. Oke, saya bahas dari karbunya dulu. Karbunya ini pakai PE26, mereknya itu Scarlett. Nah, untuk harga dari karbu PE ini itu sekitar 200 ribuan ya. Kalian bisa cek di online shop. Lalu untuk pilot jet dan main jetnya ini saya menggunakan pilot jet 46, lalu untuk main jetnya itu 108. Lalu untuk posisi klip jarumnya itu berada di posisi paling atas seperti itu. Untuk kabel gasnya ini masih pakai kabel gas ori Astrea Grand. Lalu di bagian manifold ini menggunakan manifold SPR. Manifold SPR ini itu saya dapat harga 100 ribuan, belinya di online juga seperti itu. Lalu untuk karetnya ini pakai karet manifold RC3 untuk ukuran PE26 juga seperti itu. Untuk karet manifoldnya ini harganya kemarin tuh 30 ribuan kalau nggak salah seperti itu. Lalu di bagian CDI saya menggunakan CDI standar tapi sudah upgradean ya, sudah pernah saya bahas. Tapi untuk masalah harga belum saya dealkan berapa, mungkin sekitar 100 ribuan ya, kayak gitu. Di dalam sini CDI-nya masih standar upgradean kayak gitu. Lalu untuk di bagian magnet ini standar ya, nggak ada yang dibubut, magnetnya standar. Lalu kita pindah ke bagian kop sini, bagian depan ini. Kita pindah ke bagian kopnya ini ada businya ini saya pakai Champion, merek Champion. Dulu kalau nggak salah harganya itu 15.000. Ini udah lama banget belum saya ganti karena masih berfungsi dengan baik seperti itu. Lalu ini untuk kopnya juga sudah portingan. Untuk ukuran klepnya ini ukuran klep standar. Klepnya ini diganti yang lebih keras, itu yaitu pakai punya motor Smash. Gak PNP ya, ada beberapa penyesuaian untuk pasang klepnya Smash ini seperti itu. Lalu di bagian noken as ini saya menggunakan noken as BRT tipenya T1, jadi sudah RRA. Dulu harganya itu kalau nggak salah 500 ribuan ya, yang sudah PNP C-series, jadi nggak ada ubahan lagi seperti itu. Mungkin di bagian kop cuma itu ya, jadi sudah diporting. Klepnya Smash, ukuran klep standar, noken asnya itu pakai BRT T1. Di bagian businya ini saya pakai busi merek Champion kayak gitu. Oke, kom sudah, kita pindah ke bagian ini, boringnya ini ya. Jadi ini saya pasangkan air scoop ya, ini buatan saya sendiri, ini hasil kegabutan saya kayak gitu. Nah, ini untuk boringnya saya masih pakai boring besi ya, ini masih bawaan motor Astrea Grand saya ini. Nah, jadi untuk di bagian boringnya ini itu belum saya sok, jadi masih bawaan motor, masih bawaan pabrik seperti itu. Untuk isi dari pistonnya sendiri ini tuh menggunakan diameter 51 ya. Ini pakai piston Jupiter, jadi di model Doom, mereknya itu NPP seperti itu. Jadi ini isian diameter 51 ya, ini cuma isian kecil
standar Tamasya kayak gitu. Nah lalu untuk di bagian langkahnya ini masih standar ya, masih standar grand. Belum pernah bongkaran juga untuk di bagian mesin belakang. Kalau yang bagian sini sudah pernah bongkaran, tapi yang mesin belakang belum pernah bongkaran kayak gitu. Nah jadi dulu pas pasang piston ini sambil pasang per klep, smash dan porting itu kalau nggak salah dulu biayanya itu sekitar 450-an. Itu zaman dulu ya, kalau sekarang kurang tahu. Ini sebagai gambaran aja. Lalu untuk di bagian kopling ini bak koplingnya saya pakai SND, belum saya repaint. Untuk di kampas gandanya ini masih terpasang, jadi kampas gandanya itu ikut dilas seperti itu. Untuk kampas gandanya dulu pakai mereknya itu merek Kohu, bukan ori ya. Nah lalu di bagian kampas koplingnya ini masih pakai kampas kopling ori. Lalu untuk per koplingnya saya menggunakan per kopling smash itu 4 buah. Kalau per koplingnya itu mungkin harganya 30 ribuan ya, kalau yang dapat 4 biji itu seperti itu. Untuk kampas kopling mungkin 50 ribuan, kalau kampas gandanya aku lupa berapa kayak gitu, soalnya udah lama. Nah untuk dari bak sendiri ini dapat harga 200 ribuan aku, bak kopling SND ini sudah PNBC series kayak gitu. Untuk di bagian boringnya, meskipun saya kasih piston diameternya 51, itu untuk linernya saya masih pakai liner standar ya. Jadi boringnya ini tuh tinggal saya coulter aja itu biar masuk piston ukuran 51. Jadi ini masih pakai liner standar, itu masih bisa ya. Dan sudah saya buktikan juga untuk grand burung besi kayak gini, liner standar pakai diameter 51 pistonnya, itu dipakai buat harian masih oke dan aman. Nah lalu di bagian final gearnya, itu final gearnya saya menggunakan 1433 final gearnya itu. Nah lalu apa sih kelebihan dari spek ini, kok saya cukup lama banget ya pakai spek ini itu dari tahun 2021. Jadi ini udah jalan ke tahun yang ketiga seperti itu, udah jalan tahun yang ketiga. Nah jadi untuk yang pertama ini itu bisa dikatakan untuk spek dana pelajar ya. Jadi ini minim budget tapi mesinnya bisa enak dipakai buat harian maupun touringan seperti itu. Yang pertama itu budgetnya itu budget minimalis tapi bisa maksimal. Terus yang kedua itu ini sudah teruji dipakai buat harian, touringan, tamasyanan itu aman sekali seperti itu. Jadi ini sudah saya buktikan ya. Semisal kalian cari referensi spek mesin yang minim budget dan mungkin enak dipakai buat harian, kalian bisa coba spek seperti saya ini, seperti itu. Nah itu tadi untuk kelebihan dari spek ini ya. Ini itu kelebihannya berdasarkan yang saya alami. Terus untuk kelemahannya ini juga masih ada sebenarnya mesinku itu. Jadi mesin saya ini untuk mencapai power puncaknya itu masih ngeler banget ya, jadi molor banget mesinnya. Jadi untuk ke top speednya itu butuh trek panjang banget dan naiknya itu juga lama banget seperti itu. Jadi kelemahannya ada di situ. Nah untuk perawatan sendiri, saya ini untuk perawatan untuk penggantian oli ya. Untuk penggantian oli saya tuh paling pemakaian 1000 km sudah saya ganti olinya ya. Seperti itu. Jadi untuk menjaga keawetan dari mesin ini, meskipun spek mini nek dirawat tenanan kan jo ajek enak itu seperti itu. Jadi setiap 1000 km saya langsung ganti oli lagi. Olinya saya pakai Ultratech yang 800 mili. Lalu untuk di bagian kebocoran kayak sili-sili klep kayak gitu atau sili-sili yang lain itu segera saya perbaiki. Nah ada yang bocor-bocor, biar mesinnya itu ya tetap kering kayak gini. Meskipun dalam mesin kayak gini tapi kak sampai netes di bawah kayak gitu. Oke, lalu untuk pembahasan yang terakhir, selama saya menggunakan spek ini, saya itu belum pernah ya ganti seker itu belum pernah, atau ganti piston itu belum pernah. Cuman saya pernah ganti rantai timbing atau rantai kampret itu sekali. Lalu di bagian klepnya itu, klep buangnya kalau nggak salah itu juga saya ganti. Lalu di bagian bos klepnya juga sudah saya ganti. Selebihnya untuk di bagian perkampasan dan di bagian piston saya belum pernah ganti ya kayak gitu.
Nah, lalu untuk pembahasannya mungkin cukup sampai di sini aja dulu ya. Semisal kalian mau tiru spek ini juga silahkan, semoga ini bermanfaat lah, intinya seperti itu. Jika kalian cari referensi-referensi spek dana pelajar dan nyaman buat harian, kalian bisa tiru spek motor saya ini kayak gitu. Nah, lalu untuk progres ke depan, apakah saya nggak ada upgrade di bagian permesinan? Tentu saja ada ya, cuman dananya yang belum ada. Seperti itu. Nah, jadi wes pokoknya ikuti saja untuk perjalanan saya membangun dan membuat konten-konten seputar Seagen. Nek kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya Blog Motovlog. Dan saya Blog Motovlog is end.